Oke, itu balik lagi di channel Garasi Besi Tua. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini kita akan mereview salah satu mobil anak muda banget pokoknya. Keluaran dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Lancer. Biasa bilang orang bilangnya Evo ya taunya. Evo, dan kalau di Indonesia itu CK. Nah, pengen tahu unitnya seperti apa? Nanti jangan di skip, tonton terus sampai selesai karena ini mobil teman gua yang punyanya, bukan pribadi punya gua sendiri atau mobil baru beli. Mobil ini baru dibangun dan emang belum selesai, cuma gua bakal mereview dari yang belum selesai sampai nanti sudah selesai, ready untuk race karena mobil dia ini dibangun untuk balap katanya. Oke, penasaran? Jangan skip ya, tonton terus sampai selesai. Sebelumnya gue bakal riding ke tempat dia. Nah, gue bawa motor ini. Apa perlu di review juga motornya? Tapi udah banyak yang tahu ya ini motor apa. Oke, see you, enjoy. Kita mampir dulu di McD. Ya, ini dia rumahnya yang punya mobil Evo yang akan kita review. Ya, kita salam dulu. Sepada. Waduh. Biasa jatah bulanan. Woi. Apa kabar? Baik nih. Aduh. Udah lama lu nggak main. Iya. Masuk. Ini dia pemilik Evo-nya. Tahu Evo, tahu ini nih. CK4 ini. Oh, Sentra ya. Ini dia Evo-nya yang kita review. Rencananya mobil ini dibangun buat event aja. Kalau buat harian sih kekerenan ya. Selebihnya nanti kita lanjut. Oke, siap. Ini gue di depan mobilnya. Nah, selebihnya nanti gue bakal tanya-tanya untuk kedepannya ini apalagi yang perlu dirubah, atau mungkin ini masih banyak PR-nya yang belum dia kerjain untuk sampai bisa jadi mobil kompetisi. Sebentar kita tanya dia, karena gue juga gak terlalu paham sama spek-spek mobil Lancer ini ya. Apalagi ini Lancernya yang GTI. Kalau yang dulu gue pernah review itu yang GLX, beda sama yang ini. Aduh, mobil hidup juga. Nah, mekaniknya Coba mekaniknya mana? Ini. Oh, nggak mau. Hidup juga, Jaguar. Tuh, nyari curut ya? Kaleng lempeng. Transportasi umum, data menunjukkan memakai masker membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Oke, sekarang kita udah di depan pemilik yang punya. Sebelum kita nggak ada kalau nggak kenal dulu. Siapa yang namanya? Erja bro. Erja. Dia juga punya Instagram dan channel YouTube. Nanti gue tulis di bawah. Oke? Jangan lupa di subscribe juga. CS ini mah. Dari mana bro? Gue dari biasa, dari rumah. Oh. Riding gue tadi naik CBR. Boleh, nice. Ini memang tujuan kesini atau? Tujuan kesini buat review mobil gue yang baru jadi. Oke. Ini bukan iklan ya? Bukan sponsor, bukan endorse. Jadi gue minum dulu nih. Iya, mumpung edisi lebaran, memang stok adanya ini. Ya, sebelumnya gue bakal mereview atau nanya-nanya nih ke dia nih. Karena gue juga nggak tahu spek mobil ini, yang tahu jelas yang punyanya.
Gue pengen tahu gitu. Gue pengen tahu lebih dalam lagi. Boleh jangan takut bro, santai. Lu mainnya main ke rumah gua aja gitu bro. Apalagi ke rumah papa lopa. Haridang nih. Haridang. AC-nya lagi mati. Iya biasa sih. Ya. Jadi apa nih yang mau tanya-tanya? Gue pengen nanya seputar mobil lo ini. Pertama dari merek, tahun, dan spesifikasi yang udah lo ubah dari standarnya. Jadi gue cerita dari awal nih ya. Dari awal. Kenapa gue ngebangun ini nih? Nah, kenapa lo milih ini ya? Nah, jadi singkat cerita, gue dulu itu awalnya passionnya ke modifikasi kontes. Gue kontes itu alirannya stand ya, bisa dibilang stand. Lama-lama ada titik jenuh, bosen. Nah, ketika komunitas gue ya yang kudetan nih, yang gue pakai, itu ada event balap anak-anaknya. Nah pas udah gitu, gue dampingin mereka ke Sentul. Ketika gue sana, anak-anak bilang, mekanik gue tuh Bang Marwan yang bener motorsport, lo ngapain Jak sini? Kalau nggak ngegas, lo gas aja mobil yang ada, terserah lo. Gue gas tuh. Dari situ udah mulai kecemplung tuh gua. Asik juga nih bawa mobil yang mobil drag terpacu. Sharing sama temen. Bangun mobil apa ya yang budget minim, mobil speknya udah kencang, udah enak lah. Dapatlah disaranin itu Evo 3. Bukan Evo 3 sih, sorry. Sebenarnya di Indonesia tuh nggak keluar ya Evo 3. Yang keluar tuh Lancer CB4, CB5, CB3, CB4 sampai 5. Jadi kalau yang CB ini pengetahuan aja ya. CB3 itu yang mesinnya itu masih karburator. Itu masih SOHC. Yang CB4 itu udah injeksi tapi masih SOHC juga. Nah, yang ini yang gue punya nih. Itu CB5, ini spesial nih. Versi tertinggi lah, GTI. CB5 ini GTI. Agak susah juga dapetin yang kali. Susah banget, sampai sekarang pun susah nih. Unitnya langka. Itu kenapa CB GTI? Karena berkapasitas mesin 1800 cc dengan berbodi kecil. Dia sudah DHC, sudah injeksi. Nah gitu ceritanya. Jadi kenapa gue pilih ini? Torsinya besar, mesinnya besar, bodi kecil. Ya udahlah gue pilih ini. Awal-awal gue cari itu susah banget tuh. Dan harga pun tinggi termasuknya. Tinggi ya. Bahan, waktu itu beli bahan. Waktu itu masih bahan. Pokoknya masih rare lah. Bahan banget gua ambil itu, sebutin nominal kan ya? Boleh disebutin jadi biar kawan-kawan kita juga tahu siapa tahu pengen. Boleh. Evo atau Lancer kayak gini ya. Boleh. Kalau di kisaran harga ini pasaran di atas 35, ya tergantung kondisi sih. 35 sampai ada terakhir ketemu komunitas sampai 80. 80 itu. Ya, itu part-partnya udah memang untuk seri yang sama, GTI dan kebetulan partnya JDM punya. Nah, itu memang persis punya Evo 3 partnya di Gen Venosa dipasang di CB5 ini. Gitu, itu udah mahal. Tapi gua dapat bahan kebetulan murah, cuma 30 juta. 30 juta dia dapat ya. Tapi nggak segini ya. Nggak, kondisi dia nanti ada lah. Nanti video before-nya gua masukin dalam video. Nah, boleh. Itu proses gua perjalanan ngebangun tuh. Dari bahan sampai jadi begini. Ini pun masih panjang prospek ke depannya. Sejauh ini apa yang udah lo rubah? Sejauh ini sementara warna udah pasti. Terus kayak jok gua pakai Recaro. Terus seatbelt, sebenarnya gua mau pakai Takata tadinya ternyata kosong. Musuh aja bang. Itu next time lah project berikutnya. Ban udah pakai listrik karena memang buat kompetisi ya, buat les. Biasa. Velg gua beli dari kawan gua. Oh iya. Ini kawan gua ternyata memang jiwa seninya tinggi. Gua menghargai itu. Ini kawan gua yang beli nih. Iya. Ini di endorse nih. Iya, ini di endorse. Tapi harganya nggak dikorting. Nggak dikorting. Tetap. Nah, terus apa lagi ya? Knalpot. Gua pakai ORD punya. Ya kalau anak-anak tes itu udah tahu. ORD. Kebetulan memang rencana sih proyek ke depan memang gua mau full system ya dari header sampai belakang ORD, cuma tersendat di waktu dan keuangan. Jadi step by step. Biasalah sama yang mau. Tapi untuk mesin masih standar. Ini mesin untuk sementara masih standar. Nah itu proyek berikutnya. Oh gitu. Proyek berikutnya mesin gue bongkar, full piping, full system, knalpot, sama dashtek. Itu proyek berikutnya. Boleh tahu
yang akan dibuat ini spek apa? Gue sementara ini ya gue udah sharing-sharing ya sama mekanik. Paket hemat dulu, gue porting, ganti kopling, sama dashtek sama knalpot itu. Dan gue sharing juga yang GTI itu standar porting detiknya udah sampai 15 detik kan lumayan. Itu sekelas mobil-mobil turbo. Nah, makanya mudah-mudahan sih. Tapi tanpa turbo ya? Ini tanpa NA. Oh, NA itu 15 detik. Nah mudah-mudahan bisa lebih lagi waktunya. Terus apa lagi ya? Sementara itu dulu sih. Oh iya, doktrin. Kenapa mobil drag race itu dalamannya dikosongin? Ya, coba. Itu kawan-kawan juga banyak yang belum tahu kan. Alasannya kenapa, terus banyak besi-besi juga tuh di dalam. Nah, lanjutkan dijelasin. Jadi door trim yang di dalam, jeruan yang di dalam lah, interior itu sengaja dibuka, itu meringankan beban bobot mobil. Yang seharusnya berapa kilo diturunin. Untuk spesifikasinya gue kurang paham, bisa lihat lah di internet. Dan kenapa ada besi-besi di dalam, itu roll bar ya. Itu untuk safety. Nah, ketika mobil terbalik, keamanan kita ada dijaga. Lebih itu aja sih. Ini bukannya pajangan. Bukan pajangan atau variasi ya. Betul, ada manfaatnya. Ada manfaat dan fungsinya. Karena di mobil balap itu kita juga harus bisa menentuin safety-nya ya. Betul, menjaga keamanan aja. Betul. Karena kan kita meluangkan hobi, tapi meluangkan kenyamanan juga. Karena ada yang menunggu di rumah, ada istri. Benar-benar. Berarti sejauh ini udah kemakan biaya lumayan besar ya? Itu hanya untuk baru di badan aja ya? Di badan aja. Sementara kalau gua total sih ini kurang lebihnya itu hampir 60. Hampir 60. Itu baru di badan. Baru di body ya. Itu 30 plus 60 ya. Belum mesin nanti. Mesin aja masih apa ya? Gambarannya aja masih belum ada kalau mesin itu. Iya, karena cuannya belum lengkap. Jadi lagi menabung dulu untuk mesin. Mungkin nanti di vlog selanjutnya bakal lebih lengkap lagi atau mobil ntar udah jadi test drive dan pastinya udah main di Sentul juga. Amin. Di vlog selanjutnya, oke? Jadi teman-teman kalau mau main drag, pilihannya untuk ngebangun selain Lancer apa? Kalau untuk budget minim, sementara ini lebih baik pelan-pelan cari Lancer yang GTI. Kenapa gue saranin ke sini? Karena gue udah ngalamin. Memang modinya sangat kecil, cc-nya besar 1800. Ya contoh lah, ada kakak-kakaknya dia, Galen, kapasitas 2000 cc, tapi memang bobotnya berat. Jadi lebih ke condong Evo 3 ini atau lebih ringan. Nah, karena memang tahu sendiri mesin Mitsubishi kan udah terkenal bandel, terus ngaji nggak mau, bandel ya. Di keluarga Toyota juga banyak kan? Sebenarnya pengen nyoba di Toyota, tapi kawan-kawan udah ada yang ngebangun, sudah ada yang ngebangun Toyota, nggak mungkin kan satu. Benar-benar. Biar warna-warni ya. Iya, biar warna-warni. Ya sembarangan kita mau garap mobil gini juga sembarangan. Intinya kita niatin dulu, sukain dulu mobilnya, baru kita bangun. Karena ngebangun tuh nggak sekedar hanya ngebangun ngeluarin uang, tapi pakai hati, bro. Pakai hati. Itu dia. Kalau duit mungkin bisa dicari. Seret sama hatinya ini yang betul pas. Karena kan orang kalau punya uang bisa beli aja, tapi ngerawatnya nggak bisa. Nah, betul. Punya mobil ini sampai ngebangun udah berapa lama? Kalau prosesnya sebenarnya ini ngebangun itu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Karena memang dulu kendala di bengkel cat gua. Karena gua kan jual beli kendaraan. Setiap ada dagangan mobil nih, yang ini gua belakangan karena fokus untuk ngebuang uang, bukannya mencari uang. Fokusnya nggak terlalu sini ya. Nggak terlalu ke sini. Di usaha dulu. Ini kan sekedar hobi. Betul. Jadi kesini udah ada event berapa kali event gua nggak ikut. Nah mulailah gua greget sama mobil ini. Akhirnya gua cabut tuh 8 bulan di bengkel yang pertama. Gua cabut. Gua dorong ke bengkel gua ke yang sekarang ini nih. Nah, itu bengkel mana tuh?
Itu bengkel aman Palem, kebetulan satu klub mobil juga sama gua. Vincent Auto Garage ya. Oke, nanti boleh lah. gua cantumin Instagramnya. Buat kalian misalkan ada yang mau ngechat atau Sana, voting ya, apa aja di situ? Itu semua voting, ngesol, pokoknya perawatan nano keramik lah. Oh, lengkap berarti di situ ya. Ya untuk masalah interior body semua lengkap. Auto detailing lah. Motor di dalam. Pasti harga tersahabat kalau di kita. Ya. Karena kita juga keuangan yang gimana caranya orang itu punya dan bisa. Betul. Kita lebih pentingin budget minim, nggak terlalu murahan. Nah itu yang kita cari. Oke. Mungkin banyaknya nggak bisa diluangin spek banyak karena baru perubahan itu yang signifikan di body ya. Sebenarnya bisa kita jelasin banyaknya, cuma memang waktu sama tempat nggak memungkinkan nih. Nanti next video berikutnya. Ya, mungkin nanti gue bikin video lebih detail lagi sampai ke mesin-mesinnya karena ini mobil benar-benar baru kita ambil, baru diambil. Jadi ya masih banyak yang digerakin. Betul. Nanti kita review lagi kalau ini benar-benar udah rapi dan kita coba test drive juga. Oke nih, waktunya thank you bro. Oke, Gua udah boleh diizinin review. Boleh santai bro. Dan waktu jangan kapok, gua pengen review lagi. Bahkan gua pengen test drive juga nih. Boleh. Next time kontek-kontekan aja. Ya, thank you nih bro, Ya. waktunya. Thank you bro. Oke bro, jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Jangan lupa juga di subscribe channelnya teman gue ini. Nanti gua kasih linknya plus nama Instagramnya juga. Oke, bro. See you, thank you.